Para orang tua, seringkali kita hanya berfokus untuk melatih kemampuan akademis anak kita yang memiliki masalah perkembangan atau kebutuhan khusus. Kita berfokus agar anak dapat mengikuti pelajaran di sekolah dan kita baru akan puas saat anak memperoleh ijazah SD, SMP, SMU, dan sampai berkuliah. Kenyataannya, tidak semua anak dianugerahi kemampuan akademis dan kecerdasan yang memadai untuk sampai menyelesaikan sekolah formal. Tanpa mengecilkan pentingnya arti sekolah dan pentingnya memaksimalkan kemampuan akademis anak, saya ingin mengajak Anda untuk tidak lupa bahwa selain kemampuan akademis, Tuhan juga menganugerahkan kemampuan-kemampuan non-akademis dalam diri setiap anak. Mungkin anak kita tidak sanggup mengerjakan tugas hitung-hitungan, tapi dia mampu berenang dengan gerakan yang benar dan cepat. Mungkin anak kita tidak bisa memahami soal cerita dengan baik. Sudah diajar berkali-kali, tapi tetap tidak mengerti. Tapi dia bisa dilatih bernyanyi dan menari dengan baik. Dalam episode kali ini, saya ingin mengajak orang tua berkenalan dengan Vanella School of Possibilities. Menurut saya, Vanella memberikan contoh yang baik dalam memaksimalkan perkembangan non-akademis setiap anak, tidak terkecuali bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Para orang tua, saat ini saya sedang bersama Wendy. Wendy adalah founder dari Vanella School of Possibilities. Apa kabar, Wendy? Baik sekali, Febri. Bisa jelaskan apa sih Vanella itu? Oke, jadi terima kasih juga Febri untuk kesempatan yang diberikan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Wendy Masko. Saya salah satu pengajar dan termasuk founder di Vanella School of Possibilities. Nah, Vanella School of Possibilities itu adalah sebuah sekolah non-akademik. Nah, di mana sekolah non-akademik ini adalah kita memperlengkapi beberapa hal yang memang tidak diajarkan di sekolah maupun di rumah. Nah, jadi Vanella School of Possibilities ini merupakan sebuah sekolah di mana kita ingin memaksimalkan potensi-potensi yang ada dalam diri setiap orang. Nah, potensi itu berhubungan dengan fungsi. Nah, fungsi itu adalah sesuatu yang bisa berguna buat orang lain. Nah, di sini fungsi inilah yang akan kita gali, akan kita maksimalkan ke setiap individu atau setiap murid yang datang pada kita, sehingga mereka bisa merasakan dalam diri mereka itu ada sebuah keunikan. Nah, keunikan inilah yang selama ini menjadi momok buat orang-orang karena mereka takut tidak bisa diterima oleh orang lain. Justru di sini sebaliknya, kita membantu mereka untuk menonjolkan keunikan dalam diri mereka. Nah, dengan keunikan mereka itulah mereka akan menjadi seorang yang percaya diri. Percaya diri bukan mereka merasa karena mereka udah bagus. Percaya diri bukan karena mereka merasa mereka lebih daripada orang lain. Mereka merasa percaya diri karena mereka merasa mempunyai sesuatu yang bisa berguna buat banyak orang. Nah, disinilah Vanella akhirnya menggali setiap orang, termasuk dari anak dari umur 3 tahun sampai umur 65 tahun kita gali. Program-programnya seperti apa? Konkretnya seperti apa? Seperti apa anak-anak ini dilatih? Aplikasi atau konkretnya program yang kita berikan di Vanella adalah di sini kita mengandung beberapa level di sini programnya. Level pertama adalah level Personality Development Program. Nah, level pengembangan kepribadian di sini agak sedikit berbeda dengan pengembangan kepribadian di tempat-tempat lain. Nah, di sini kita bukan mendoktrin anak-anak untuk mereka harus menjadi anak yang baik atau anak yang sopan, anak yang punya tata krama yang baik gitu loh. Tapi di sini kita justru memberikan nilai atau fondasi dasar sejauh mana mereka bisa melihat diri mereka itu berarti. Nah, jadi di sini itu banyak sekali kita mulai memasuki value-value tentang masa depan mereka, tentang keunikan mereka, keahlian mereka ada di mana, kesukaan yang mereka ada di mana, keinginan mereka yang terbesar dalam hidup mereka itu apa, akan kita gali semuanya itu. Nah, dari semuanya itu akan menjadi sebuah gambar diri yang ada dalam diri mereka sendiri. Nah, habis itu dengan harapan level 1 itu adalah kita ingin melihat anak-anak itu yakin atau percaya diri, bukan karena mereka merasa diri mereka udah paling baik atau paling bagus di antara orang lain. Tapi mereka bisa melihat kalau mereka punya sesuatu yang unik, yang berbeda, yang pastinya bisa berguna buat banyak orang. Oleh sebab itu, dari level 1 akan masuk ke level kedua.
Di level kedua itu kita udah fokus ke physical development program atau perkembangan secara fisik. Nah, ini mempunyai sebuah kesinambungan. Setelah level 1, mereka akan merasakan kalau mereka punya sesuatu yang berguna, mereka sesuatu yang berarti dalam diri mereka. Di level kedua, mereka akan mengekspresikan sesuatu yang berguna yang ada dalam diri mereka. Seperti mereka akan mengekspresikan dari cara jalan mereka. Jadi di level 2 itu mereka juga diajarin cara jalan yang baik, yang benar seperti apa. Mereka juga akan diajarin cara berbicara yang baik di depan banyak orang maupun secara personal seperti ini. Nah, mereka juga akan diajarkan juga pola makan sehat karena kita percaya kalau kita merasa diri kita berarti, kita merasa diri kita punya masa depan, nggak mungkin kita akan memperlakukan diri kita dengan sembarangan, termasuk dari cara makan kita, atau sesuatu yang akan kita makan, yang akan kita masukin ke tubuh kita. Termasuk untuk para wanita atau para murid-murid kita yang cewek, mereka akan dimasukin kelas untuk cara berdandan atau cara makeup yang sesuai dengan umurnya mereka, dan termasuk cara berpakaian yang baik. Nah, level ketiga itu namanya Talent Development Program. Kebetulan pengembangan talenta ini kita akan fokus kepada seni. Nah, kenapa seni yang kita ambil? Nah, karena kita pikir gini, karena kita ingin memberikan aplikasi-aplikasi bukan cuma sekedar ada di ruang kelas saja, tapi mereka juga ada aktivitas-aktivitas di luar kelas, seperti mereka akan ada fashion show, mereka ada drama musical, dan ada beberapa anak pun akan dikasih kesempatan untuk mereka untuk menjadi seorang host atau seorang public speaker atau jadi seorang MC, walaupun beberapa murid dari kita mungkin mereka gak berkeinginan menjadi seorang MC, jadi seorang model, tapi di sini adalah format kita atau salah satu aktivitas kita untuk membangkitkan potensi-potensi atau kepercayaan diri yang ada. Bagaimana mereka menghadapi penonton-penonton yang banyak banget di depan mereka. Kurang lebih seperti itu. Nah, di level ketiga, begitu lulus mereka level ketiga, kita akan memberikan sebuah laporan atau report kepada orang tua. Sejauh mana potensi-potensi anak yang kita lihat mempunyai potensi yang akan maju di kedepannya. Oleh sebab itu, bagi anak-anak yang kita melihat dia punya potensi, misalnya di bidang masak-memasak, nah, kita akan memberikan arahan kepada orang tua setelah selesai di level ketiga ini untuk memberikan fasilitas pada anaknya atau memberikan cari sekolah khusus di juru masak supaya mereka bisa berkembang di bidang masak-memasak tersebut. Level keempat yaitu level performing art merupakan level terakhir yang ada di Vanella. Jadi di level keempat ini anak-anak akan diasah dari seni panggung mereka seperti acting, dancing, dan singing, dan bentuk performance mereka dalam bentuk drama musikal. Nah, jadi di sini kita mempunyai keyakinan, kita juga mempunyai suatu prinsip adalah setiap orang tidak tergantung dari latar belakang dia, tidak tergantung dari masalah umur, tidak tergantung dari masalah personality-nya dia, tidak tergantung dengan masalah tingkat ekonomi mereka atau tingkat pendidikan mereka. Tapi soal sebuah gambar diri itu harus digali, sebuah gambar diri itu harus dibentuk, harus dicari gitu loh. Jadi tidak tergantung oleh siapapun dia gitu loh. Jadi aku bilang bahkan ada yang umur udah sampai yang udah dewasa banget pun mereka masih tidak yakin dengan diri mereka sendiri. So menurut saya gambar diri itu memang harus ada sebuah usaha. Ada sebuah niat untuk kita menggali itu, termasuk buat anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, anak-anak berkebutuhan khusus di sini itu pun kita terima bukan karena kita merasa kita seorang ahli berkebutuhan khusus, karena di sini kita melihat pada dasarnya setiap orang itu sama. Setiap orang itu diciptakan oleh Tuhan, pasti kita percaya. Setiap manusia itu pasti ada tujuannya. Setiap orang itu pasti ada purpose, setiap orang itu pasti ada punya potensi yang seperti tadi saya bilang, yang akan berguna buat banyak orang. Jadi, seringkali kita merasa anak berkebutuhan khusus itu adalah seorang, bahkan dibilang itu kayak nggak bakal berguna buat suatu saat buat orang lain. Nah, beda banget dengan keyakinan saya. Menurut saya, justru anak-anak berkebutuhan khusus itu pun akan menjadi seorang yang berguna, akan menjadi inspirasi buat banyak orang. Ya, selama kita tahu bagaimana menggali, selama kita tahu bagaimana kita menempatkan anak-anak tersebut di lingkungan yang tepat, di mana lingkungan yang bisa menerima mereka apa adanya, di mana lingkungan yang bisa melihat sesuatu yang unik dalam diri anak ini, bukan justru menghakimi atau justru mendiskriminasikan mereka menjadi seorang masyarakat level kedua gitu loh. Tapi kita melihat mereka itu sama. Mereka adalah masyarakat yang atau mereka adalah seorang individu yang akan sama seperti kita yang bisa berkembang, yang akan bisa berguna buat banyak orang. Nah, oleh sebab itu, setiap anak-anak yang berkebutuhan khusus di sini, kita tidak pernah memberikan
seperti kelas khusus dalam arti mereka anak-anak special needs. Tadi satu ruangan atau satu kelas itu dikelompokkan anak-anak special needs. Kita tidak seperti itu. Justru kita sengaja anak-anak berkebutuhan khusus itu harus digabungkan atau di blend gitu loh, dicampur dengan anak-anak yang normal. Kenapa tujuannya kita lakuin itu? Supaya anak-anak yang special needs pun bisa melihat, bisa menjadi teman-teman dia normal itu menjadi seorang model, menjadi seorang panutan yang dia bisa belajar. Karena setahu kita anak-anak berkebutuhan khusus itu biasanya mereka dimasukin di kelompok-kelompok yang sama seperti mereka, sehingga mereka tidak bisa menjadi sebuah panutan. Orang-orang mana yang bisa menjadi contoh buat mereka dalam hal bersosialisasi. Oleh sebab itu, di sini anak-anak itu akan sengaja mereka terjadi sebuah interaksi yang sangat positif. Di sisi lain pun, anak-anak yang normal pun di sini pun belajar banyak hal. Bukan cuma sekedar mereka melihat mereka yang berbeda, tapi mereka bisa menerima. Paling penting adalah penerimaan untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu. Karena di sini, anak-anak yang belajar di sini kan udah kita doktrin, kita punya nilai. Kalau kita itu ada sesuatu yang unik, yang pastinya itu harus bisa berguna buat orang lain. Harapan saya waktu Steven masuk ke Vanella supaya dia bisa berkembang lebih baik lagi, menggali sesuatu yang ada dalam diri Steven. Awalnya memang saya sedikit ragu apakah anak saya sanggup gitu. Tapi pemilik dari Vanella ini ternyata dia begitu sangat mendukung, dan puji Tuhan dia mau menerima anak special needs juga. Jadi terakhir kami berusaha coba untuk kasih ikut fashion show, ikut drama musikal, dan hasilnya lumayan, saya senang sekali. Awal-awalnya memang masih agak susah untuk ikut di dalam kelas, tapi terakhir memang perlu proses sih. Waktu udah berjalannya waktu, awalnya sejam begitu susah, akhirnya 4 jam pun bisa ikutin. Yang saya rasain waktu saya mengajar mereka adalah saya belajar bahwa nggak ada hal yang beda dari mereka daripada kita. Jadi mereka tuh sama kayak kita, punya potensi, punya kesempatan, punya talenta. Dan kalau misalnya memang kita benar-benar punya hati ngajar, kita bisa ngajarin mereka gitu. Dan meskipun memang harus lebih sabar dan maksudnya bisa mengerti mereka, tapi kalau misalnya kita kasih mereka ruang untuk grow, mereka bisa grow dengan sendiri ya, sama seperti anak-anak lain sih. Di sini di Vanella kita bisa terima mereka, dan tentunya kita akan carikan mereka peluang di mana mereka bisa perform, mereka bisa kembangkan bakatnya, gimana mereka bisa tunjukkan apa yang orang pikir mungkin mereka nggak bisa, tapi ternyata mereka bisa, dan mereka berkembang, dan mereka berbuat sesuatu dari situ. Tentunya kita nggak akan bisa sama ratakan dengan yang lain gitu, tapi di mana mereka berkembang, di mana mereka bertumbuh, itu di Vanella kita akan kerjakan itu. Kalau ditanya perasaan, tentunya ya kita senang dan kita terima. Silakan buat para orang tua yang mau hadirkan saja. Kita akan coba carikan peluang, kita akan coba berikan sebuah step by step di mana kita bisa memberikan mereka kesempatan yang tidak didapat di tempat lain. Di Vanella ini tempatnya, silakan datang. Ya, halo orang tua dan semuanya. Saat ini saya ada di teater kecil Taman Ismail Marzuki, dan kira-kira dalam 15 sampai 30 menit ke depan kita akan menyaksikan suatu acara fashion show dan juga drama musikal yang dimana di dalam drama ini bukan hanya anak-anak yang tidak bermasalah perkembangan yang diberi kesempatan untuk tampil dan menunjukkan bakatnya,
tapi juga anak-anak yang mungkin mengalami masalah perkembangan, memiliki kelemahan-kelemahan, tapi mereka dikasih kesempatan untuk bisa tampil bersama teman-temannya yang lain dan mereka bisa memaksimalkan, mereka bisa bersinar di panggung dan bisa benar-benar memaksimalkan potensinya. Semoga Anda betah di kota Anda. Kota tua, namun sejarah. Kami akan selalu menunggu bertemu Anda. Meski jauh tapi sampai di sini cahayanya. Meski kau tak tahu, aku tahu. Tapi aku tak mau memberitahu. Biar aku jadi yang paling tahu. Aku punya sebuah mimpi, langkah demi langkah dengan penuh arti akan membuat perubahan yang dampak demi dampak merajut mimpi bersatu dengan mimpi kecilku. Kecil bagian dari hidupku. Ya, ini benar-benar baru aja selesai dan tadi anak-anaknya sudah perform dengan sangat maksimal. Kayaknya saya aja nggak berani deh muncul dengan pede terus jalan ke kiri, jalan ke kanan. Mereka udah maksimal banget. Tadi ada yang setengah jalan terus masuk lagi atau dia lupa langkahnya. That's fine. Yang penting dia udah maksimal banget. Dan seneng banget Vanella ini bener-bener kasih kesempatan ya buat anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, karena bukan cuma dari segi akademis, lihat mereka bisa mengembangkan talent mereka. Mereka bisa rasa puas juga seperti teman-temannya dan mereka bisa rasa diterima. Saya sangat berterima kasih dengan bertemu dengan Miss Febri. Saya diperkenalkan dengan Sekolah Vanella. Karena Sekolah Vanella itu menerima anak-anak yang tidak bisa sekolah di sekolah umum, sehingga dia jadi bisa mengembangkan semua potensi yang ada di dalam dirinya secara maksimal. Anak saya senang sekolah di Vanella dengan di bawah bimbingan Kak Wendy dan tim. Semoga banyak sekolah-sekolah yang dapat menerima seperti Sekolah Vanella supaya anak-anak ini dapat mengembangkan semua potensi yang ada di dalam dirinya. Wen, terima kasih ya sudah membagikan tentang Vanella, visi misi, dan kita juga udah lihat bagaimana anak-anak didik Wendy yang berkebutuhan khusus benar-benar shining, benar-benar jadi maksimal di Vanella ini. Para orang tua, dalam episode ini saya telah mengajak Anda untuk melihat bahwa memaksimalkan kemampuan non-akademis anak-anak berkebutuhan khusus dapat memberikan dampak positif atau kemajuan yang luar biasa bagi perkembangan mereka. Karena itu, sebagai orang tua, mari kita dengan teliti, kita terus melihat
Apa saja sih kemampuan-kemampuan, bakat-bakat, talenta-talenta non-akademis yang Tuhan berikan kepada anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, dan carilah cara yang kreatif untuk memaksimalkan perkembangan mereka melalui kemampuan-kemampuan non-akademis ini. Salah satunya seperti yang telah dilakukan oleh Vanilla School of Possibilities.